Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 13 ingin membahas tentang transformasi media penyiaran di era digital. Pada kasus RCTI+. Selanjutnya kita dengarin saja tiga wawancara. Yang satu itu dari masyarakat, kedua media, dan juga para akademisi. Bagaimana tanggapan mereka? Berikut videonya. Baik, sekarang saya sedang bersama Bapak Iqmal selaku pengajar di salah satu sekolah terbesar di Tangsel, yaitu Insan Cendekia Mandani. Di sini saya akan mempertanyakan 3 pertanyaan kepada Bapak Iqmal terkait konvergensi media. Baik Pak Iqmal nih, kalau kita lihat RCTI sekarang itu kan bukan hanya TV gitu yang pindah ke aplikasi, tapi sudah jadi platform digital yang isinya itu beragam Pak Iqmal. Nah, menurut Bapak ini bisa dibilang bentuk konvergensi media yang ideal atau justru ada hal yang perlu kita kritisi itu Pak Iqmal? Terutama karena RCTI Plus ini berada di bawah grup media besar Pak Iqmal. Silakan tanggapannya. Oke, jadi untuk perkembangan teknologi dari yang awalnya sekedar penyiaran di televisi saja berkembang menjadi sebuah platform yang besar baik dari segi streaming, penayangan dan lain sebagainya dalam bentuk aplikasi, bahkan sekarang lebih sederhana. Itu tentu menjadi sebuah perkembangan yang baik ya, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan nih dari asas kemaslahatannya, dari sisi keadilan dalam penyajian medianya. Karena ini tidak bisa kita pungkiri bahwa memang setiap platform yang ada ini kan dari media-media yang besar ataupun komunitas-komunitas yang besar. Betul, sehingga jangan sampai yang ada ini akhirnya bukan berdasarkan suatu keadilan atau kebenaran yang ditampilkan, tapi justru ada unsur-unsur kepentingan di dalamnya. Nah, ini yang perlu dihindari. Menarik sekali Pak Iqmal, berarti di satu sisi RCTI Plus ini memang menunjukkan kemajuan teknologi, tapi di sisi lain tetap perlu ada sikap kritis gitu agar fungsi media sebagai penyampai nilai dan kepentingan publik tidak bergeser. Jadi, nah kalau kita kaitkan dengan praktik media nih Pak Iqmal nih, saat ini atau satu hal lagi yang cukup menarik untuk dibahas, di RCTI Plus ini kan audiensnya bukan cuma menonton gitu, tapi juga meninggalkan data mulai dari kebiasaan menonton sampai interaksi. Kalau menurut Bapak ini lebih banyak membawa manfaat atau justru menimbulkan persoalan etika dalam media? Karena kan sebenarnya kan kalau di RCTI Plus ini kan beda sama di TV ya. Kalau di TV kita cuma nonton gitu, kita nggak bisa komentar atau nggak bisa kritisi, like dan share gitu. Sedangkan kalau di RCTI Plus ini kan kita mengkritik, bisa langsung komen gitu Pak. Jadi menurut Bapak ini lebih banyak manfaatnya atau justru menimbulkan persoalan etika gitu? Oke. Jadi untuk data di era modern ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Iya, sangat. Karena itu yang akan menjadi standar suatu perusahaan mengambil kebijakan ke depan. Nah, artinya dengan adanya modernisasi dari sisi digitalisasi atau pengalihan dari sekedar tayangan televisi ke aplikasi, ini akan memberikan dampak yang positif juga karena akhirnya media mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pemirsanya. Nah, tapi di sisi lain ini juga menjadi hal yang rawan, jangan sampai yang ditampilkan hanya mengedepankan pasarnya saja yang diinginkan, tapi melupakan esensi utama bahwa media bagian daripada penyampai kebenaran, penyampai informasi yang aktual, pun ada sisi maslahatnya juga di sana. Sehingga data penting, tapi tergantung bagaimana kita mengolahnya pada akhirnya. Berarti tergantung ke penontonnya Pak ya? Betul, jadi penontonnya pun harus bijak dalam menyikapi tayangan yang ada, pun sebetulnya media yang punya layanan menyampaikan informasi harus bijak juga dalam menyampaikan informasi yang tidak sekedar diinginkan, tapi betul-betul dibutuhkan oleh pemirsanya. Jadi sebelumnya bisa perkenalan dulu masnya ini dari mana ya? Ya, saya Wahyu sebagai dari Cirebon, dari Kementerian Kominfo. Ya. Emang udah bekerja di media ya? Ya, sebelumnya saya juga wartawan di media cetak, koran. Media koran ya, oke. Jadi kan mengenai isu perkembangan media digital saat ini, konvergensi media dari yang analog jadi digital ini ya, dalam kasus RCTI Plus ini, menurut Mas Wahyu sendiri itu apakah transformasi yang dibawakan oleh grup MNC dalam program RCTI Plus ini itu telah relevan, telah sesuai gitu dengan kondisi digital saat ini? Ya, kalau saya melihatnya sih memang ini suatu langkah grup MNC ya. RCTI Plus itu kan di bawahnya MNC itu punya banyak media. Dan RCTI ada radio juga, kayak ada televisi MNC juga, ada macam-macam juga kan, ada cetaknya juga, ada online-nya juga. Iya. Nah, itu kan mungkin salah satu upaya buat mempertahankan eksistensi di tengah transformasi ini. Mungkin salah satunya itu sebetulnya itu RCTI Plus itu saya lihat semacam aplikasi ya. Iya. Aplikasi yang cukup lengkap untuk supaya
masyarakat yang sudah terbiasa melihat mau berpindah bertransformasi, jarang melihat TV, lebih ke melihat gadget, lebih mudah mendapatkan informasi berita yang gitu, daripada harus mengupgrade TV lagi kan ya. Iya, pasang antena. Sekarang kan TV digital, udah TV digital. Untuk orang-orang yang punya TV analog itu akan susah juga, bukan susah ya, dia akan harus effort membeli TV digital itu, kalau nggak harus beli alat itu kan, alat semacam decoder itu. Nah, ini bagus sih. Jadi emang lebih banyak. Salah satu upaya yang bagus tuh, karena masyarakat juga udah jarang nonton TV kan. Iya, selalu berpakai medsos ini kan masuk aplikasi dan sedikit medsos lah mungkin. Iya. Nah, ini kita sedang bersama Ubay. Halo Ubay. Halo. Ya Ubay, sedikit mau tanya-tanya. Sekarang itu kan media TV seperti kayak RCTI, di MNC itu kan sekarang udah pada berpindah ya? Iya, benar. Nah, lu tuh sering nontonnya di TV atau di HP? Udah ada kelipan ya? Oh iya, udah ada nonton. Iya. Sebenarnya sih lebih suka di handphone ya, karena lebih simpel dan juga bisa enak. Misalkan kayak iklan, bisa ini scroll dulu, scroll Instagram atau yang penting dia bisa domain apa lah kalau misalkan di aplikasi itu. Jadi lu sering nontonnya tuh di HP ya? Iya, di HP. Di HP. Main HP lah. Oke, jadi kalau menurut lu nih dengan perpindahan ini, menurut lu sebenarnya enak nggak sih atau banyak manfaatnya gitu, atau justru malah menimbulkan hal yang negatif gitu bagi warga lain? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi lebih banyak positifnya. Lebih banyak positifnya. Kenapa tuh? Karena salah satunya tadi bisa lebih simpel, Betul. bisa buat aplikasi lain kan, kalau misalkan Betul. iklan, Ya. memudahkan untuk nyari channel lain, karena Betul. kayak misalkan RCTI Plus, nah itu bisa ya bisa diulang-ulang lagi tuh nonton apa aja. Betul. Oke, juga minusnya ada sih. Ini apa tuh? Kira-kira? Kasihan sih jadinya. Oh ya, TV-nya jadi malah nggak laku ya? Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak sudah bisa diwawancari. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.